Di pinggir jalan menuju hutan kecil di desa Lembah Senyap, berdiri sebuah warung kopi tua bernama Warung Kopi Malam Hitam. Warung itu hanya buka mulai pukul 11 malam sampai menjelang subuh. Banyak orang desa jarang berani singgah, kecuali para sopir yang tak tahu cerita sebenarnya. Malam itu, seorang pemuda bernama Raga berhenti karena motornya kehabisan bensin. Ia melihat lampu temaram dari warung kopi itu dan memutuskan untuk mampir. Saat masuk, bel warung berdenting sendiri, padahal pintunya tidak disentuh angin. Di dalam hanya ada seorang wanita tua berambut panjang, wajahnya pucat, namun matanya hitam legam tanpa bola mata. "Silakan duduk, Nak." "Kopi pahit atau manis?" Suaranya bergetar seperti bisikan dari dalam sumur. Raga menelan ludah. "Kopi hitam saja, Bu." Wanita itu tersenyum tipis. Saat ia membalikan badan, Raga melihat bayangannya tidak mengikuti gerak tubuhnya. Bayangan itu tetap berdiri menghadap Raga, dan perlahan mengangguk seperti memberi salam. Raga merinding sampai tulang. Wanita itu kemudian meletakkan secangkir kopi panas. Aroma kopi itu wangi, tapi tiba-tiba berubah menjadi bau tanah basah bercampur darah. Raga bergumam, "Bu, ini bau." Belum sempat ia selesai, pintu warung terbuka tiba-tiba, dan 3 sosok tanpa wajah masuk, duduk di meja belakang tanpa suara. Tubuh mereka gelap, seperti asap yang menggumpal. Wanita tua itu berbisik, "Warung ini hanya untuk yang tidak kembali ke dunia. Kamu satu-satunya yang masih hidup malam ini." Raga bangkit panik, namun lantai warung berubah dingin seperti es. Dari bawah meja, muncul tangan-tangan pucat mencengkeram kakinya. Wanita tua itu mendekat, matanya menghitam semakin gelap. "Jangan takut, Nak, kopi itu untuk menenangkan arwahmu." Raga berusaha menarik kakinya, tetapi cengkeraman tangan-tangan pucat itu semakin kuat. Jari-jari mereka dingin seperti batu nisan. Ia mencoba menendang, namun setiap gerakan seperti ditelan lantai. Wanita tua berwajah pucat itu mendekat dengan langkah lambat. "Tenang saja, setelah ini, kamu tidak akan merasa sakit," bisiknya, seolah membaca ketakutan Raga. Tiba-tiba, lampu minyak di pojok warung berkedip-kedip, dan dari balik tirai dapur terdengar suara seseorang mengerang, seperti seseorang yang mencoba berbicara tapi mulutnya disumpal kain. Raga menoleh. Suara itu makin jelas, "Jangan minum kopinya." Wanita tua itu menatap ke arah tirai dengan marah. "Diam kau." Ia menghentakkan tongkatnya ke lantai. Seketika suara itu menghilang. Namun pada saat yang sama, tangan-tangan pucat yang mencengkeram kaki Raga melemah, seolah takut pada sesuatu dari dalam dapur. Melihat kesempatan itu, Raga menarik kakinya sekuat tenaga. Ia terlepas. Napasnya tersengal, namun ia belum sempat berdiri ketika ia melihat sesuatu di bawah mejanya. Wajah pucat dengan mata hitam, menatapnya dari lantai. Senyumannya terlalu lebar untuk ukuran manusia. Raga langsung berdiri terhuyung-huyung. Wanita itu mendesis pelan, "Kau tidak bisa pergi." 3 sosok tanpa wajah di meja belakang berdiri bersamaan. Tubuh mereka memanjang, seperti asap hitam yang berubah bentuk, mendekati Raga dengan suara geraman pelan. Raga mundur hingga menabrak meja. Kopi di atasnya bergetar, seperti permukaan air yang merespons getaran langkah makhluk-makhluk itu. Tiba-tiba, tirai dapur tersibak, dan seorang pria muda muncul. Wajahnya pucat, tangannya berlumuran tanah. Matanya kosong namun masih ada secercah kesadaran. Ia menunjuk Raga sambil berteriak, "Keluar sekarang! Jangan lihat ke belakang." Warung itu bergetar. Piring-piring jatuh. Bayangan di dinding bergerak sendiri. Raga berlari menuju pintu, napasnya kacau. Wanita tua itu menjerit, namun suara jeritannya berubah menjadi tangisan anak kecil lalu menjadi raungan binatang. Raga mencapai pintu, mendorongnya, berhasil keluar. Tapi baru beberapa langkah dari warung, ia mendengar suara lirih tepat di belakang telinganya. "Kamu sudah meminum aroma warungku, kamu tetap milikku." Raga menoleh pelan, tubuhnya gemetar hebat. Di belakangnya, tidak ada siapa-siapa. Jalan gelap dan sunyi, hanya suara daun kering tertiup angin. Namun suara itu, suara wanita tua tadi, terus berbisik di telinganya, "Aroma kopi itu sudah masuk ke napasmu, kamu akan kembali padaku." Raga memegang dadanya. Dadanya terasa panas, seperti ada sesuatu yang merayap di dalam tubuhnya. Ia memaksa diri untuk berjalan, semakin menjauh dari warung. Tapi setiap langkah, bayangannya di tanah terasa tidak normal.
Bayangannya bergerak sedikit lebih lambat, lalu sedikit lebih cepat, lalu seolah tidak mengikuti gerak tubuhnya. Raga mempercepat langkah. Bayangannya tetap diam. Ia berhenti. Bayangannya menoleh ke arahnya. Raga menjerit tanpa suara. Tiba-tiba bayangan itu melompat ke arahnya, seperti asap hitam yang meloncat, masuk ke dalam tubuhnya secepat kilat. Raga terdorong mundur, terjatuh, tubuhnya bergetar hebat seperti disetrum. Matanya mendadak gelap. Raga terbangun, tapi tidak di jalan. Ia membuka mata dan mendapati dirinya berada di sebuah ruangan gelap. Raga membuka mata perlahan. Kepalanya berat, dan pandangannya berputar seperti baru bangun dari mimpi buruk. Namun ketika penglihatannya mulai jelas, ia tersentak. Ia kembali berada di dalam warung kopi yang sama. Meja, kursi, tirai dapur, semuanya persis. Hanya saja kini warung tampak jauh lebih tua, lebih busuk, dan penuh debu seperti sudah bertahun-tahun ditinggalkan. Di meja depannya, tergeletak secangkir kopi hitam dingin yang permukaannya tidak memantulkan apapun, seolah cairannya bukan kopi, melainkan kegelapan itu sendiri. Tidak, aku sudah keluar, aku sudah lari, Raga berbisik gemetar. Tiba-tiba bel pintu berdenting. Wanita tua berwajah pucat itu masuk perlahan. Rambutnya menjuntai panjang, tangannya pucat seperti tulang, dan matanya hitam sepenuhnya tanpa kelopak. Namun kini wajahnya jauh lebih jelas. Wajah yang menyimpan kemarahan dan kelaparan. "Kau kembali, nak," katanya dengan suara yang bergetar seperti 1000 bisikan. "Aroma kopi kami sudah menyatu dengan napasmu. Semua yang merasakan aromanya, akan kembali ke sini." Raga mundur terpincang, namun dinding warung bergerak menutupinya. Warung itu seperti hidup, bernapas, dan menelan ruang. Dari dapur, muncul pria muda yang tadi berteriak menyuruhnya lari. Namun kini tubuhnya semakin membusuk, matanya hampir hilang, dan tanah menempel di seluruh wajahnya. Ia berkata lirih, "Kami semua, dulunya seperti kamu." Raga mematung. Wanita tua itu menatapnya dengan penuh kepuasan. "Kopi ini bukan untuk menghangatkan tubuh, tapi untuk menahan arwah," katanya sambil mendorong cangkir ke depan Raga. "Minumlah, agar kau tak lagi melawan." Raga berdiri dengan sisa keberaniannya dan berteriak, "Aku tidak mau mati di sini." Wanita tua itu tertawa keras. "Anakku, kau sudah mati sejak keluar dari pintu itu." Raga memegang lehernya. Napasnya tersengal. Tubuhnya terasa semakin ringan, seperti asap yang naik ke udara. Ia menunduk, dan melihat tidak ada bayangan di bawah tubuhnya. Bayangannya memang sudah meninggalkannya. Atau lebih tepatnya, bayangannya yang tadi melompat ke tubuhnya, telah menggantikannya. Raga menatap tangannya yang mulai tembus cahaya. "Tidak. Tidak." Wanita tua itu menyentuh dahinya dengan jari dingin. "Selamat datang di warung kopi malam hitam. Mulai malam ini, kamu menjadi salah satu pelayan kami." Lampu warung padam. Suara bel berdenting sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Raga menyadari bahwa ia telah menjadi sosok tanpa wajah yang duduk di kursi belakang, menunggu pelanggan berikutnya yang singgah di malam larut. Mohon maaf jika Anda kurang berkenan. Jika Anda berkenan, jangan lupa tinggalkan komentar like dan subscribe. Terima kasih.